Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Besar Paling Rasional. Laba terbesar, PBV rendah, dan dividen bagus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebenarnya video ini sudah pernah saya buat dengan judul yang serupa pada beberapa waktu yang lalu. Tapi berhubung beberapa waktu dekat ini harga saham cukup fluktuatif untuk saham-saham big caps yang labanya besar tapi masih memiliki PBV yang menarik, jadi saya berpikir untuk membuat lagi video terkait hal yang serupa. Nah, jika kamu lihat di sini, saat video ini dibuat pada tanggal 14 Februari tahun 2025, belum banyak saham yang menerbitkan laporan keuangan Q4 tahun 2024-nya. Tapi setidaknya kamu bisa melihat beberapa saham besar yang sudah menerbitkan laporan keuangannya. Dan dari data ini, kamu akan menemukan hal yang menarik jika kita melakukan filter dari 3 kondisi. Yang pertama, net income, yang kedua PBV, dan yang ketiga adalah dividend yield. Jika kamu melihat rekapan data yang ada dari aplikasi Stockbit ini, kamu akan menemukan beberapa saham yang menarik. Setidaknya ada 2 saham. Yang pertama adalah saham Astra International, yang mana saat video ini dibuat, labanya 25,8 triliun dengan PBV di bawah 1 kali yaitu 0,92 kali dan tawaran dividen yield yang mencapai 11%. Saham kedua adalah BBNI yang menghasilkan laba hingga tahun 2024 21,4 triliun, PBV-nya hanya 1 kali dan menawarkan dividen dengan angka 6,4%. Ada juga sebenarnya saham ADRO dengan laba 17,9 triliun dan PBV hanya 0,6 kali. Selain itu, tawaran dividen yield dengan angka yang sangat fantastis. Tapi ingat, untuk ADRO ini kita memiliki special case di mana kita harus memperkirakan ke depannya apabila dampak yang terjadi dengan adanya pemisahan dengan anak usahanya AADI, sehingga kita juga tidak boleh langsung memasukkan ke dalam perhitungan. Sehingga saya hanya tertarik kepada 2 saham besar, yaitu Astra International dan BBNI, di mana mereka memiliki laba di atas 20 triliun, tapi PBV-nya hanya sekitar 1 kali saja. ASII punya PBV 0,92 dan BBNI punya PBV 1 kali. Selain itu, 2 saham ini menawarkan dividen dengan angka yield yang di atas 6%, yang mana angka ini jauh di atas rata-rata kebanyakan perusahaan lainnya. Nah, di sini kamu bisa melihat tentang potensi kedepannya untuk 2 saham ini, yaitu Astra International dan Bank Negara Indonesia. Tapi pada video kali ini, saya hanya bahas satu saja, yaitu Bank Negara Indonesia. Dan ingat, semua pembahasan ini, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Pertama kita lihat untuk Bank Negara Indonesia ini saat video ini dibuat ditutup pada angka 4.370 yang mana dalam 1 tahun terakhir harganya sudah turun 27,17%. Angka penurunan yang sangat signifikan. Nah, jika kamu lihat di sini, harga sahamnya dulu pernah berada pada angka Rp6.000, tapi kini hanya Rp4.370. Artinya terjadi penurunan yang cukup signifikan, meskipun kamu ingat, dulunya saham ini sempat turun bahkan di bawah angka Rp2.000. Tentu saja angka ini sudah disesuaikan dengan stock split-nya. Jika kita bandingkan dari sisi historical PBV-nya, kamu akan menemukan juga hal yang menarik, di mana dengan rata-rata PBV 1,29 kali, PBV saat ini diperdagangkan di bawahnya, yaitu hanya 1 kali. Tapi sebagai informasi, dulunya PBV-nya pernah berada pada angka 0,70 kali. Di sisi yang lain pernah juga naik hingga ke angka di atas 1,5 kali. Nah, dari sisi valuasi saja kamu bisa melihat adanya potensi menarik dari saham BBNI ini. Meskipun kembali lagi di masa depan, kita tidak tahu apakah kinerja perusahaan ini bisa terus baik seperti saat ini. Dan apakah mereka bisa menawarkan dividen dengan yield yang menarik seperti tahun 2025 ini. Tapi setidaknya hingga data Q4-nya, BNI masih mencatatkan kinerja yang sangat memuaskan meskipun kenaikan labanya tipis dibandingkan tahun 2023 sebelumnya. Nah, sekilas kita lihat tentang beberapa kinerja yang berhubungan dengan BBNI yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kamu ke depannya untuk melakukan analisa dan mengambil kesimpulan. Kita lihat dari aspek historical pembagian dividennya, dan sebagai informasi, mohon cek lagi karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Saya mengambil data historical dividen selama 15 tahun, yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini untuk growth dividen per share-nya dari waktu ke waktu. Di tahun 2010, dividen per share-nya hanya 23,7, naik menjadi 32,9, turun lagi menjadi 31,2, naik signifikan menjadi 56,6, naik menjadi 72,8, turun menjadi 72,2, turun menjadi 61,2, naik menjadi 106,4, naik menjadi 127,7, turun menjadi 100,6, naik menjadi 103,1,
turun signifikan menjadi 22, naik menjadi 73,1, naik menjadi 196, dan naik lagi menjadi 280. Sebagai informasi, karena BNI sempat melakukan stock split pada beberapa tahun yang lalu, sehingga data dividen per share ini sudah disesuaikan dengan stock split tersebut. Nah, untuk detailnya kamu juga bisa mengecek lagi, karena mungkin saja dividen BNI ini harus disesuaikan lagi mengingat mungkin saja ada stock split yang belum diperhitungkan, sehingga untuk pastinya kamu harus cek lagi di sumber resminya. Tapi secara gambaran umum kamu bisa lihat di sini bahwa setidaknya BNI ini secara dividen per share dalam jangka panjang masih menghasilkan pertumbuhan yang cukup memuaskan. Dari yang awalnya 23,7 menjadi 280 di tahun 2024. Tapi perlu diingat juga bahwa ada tahun-tahun tertentu di mana dividennya turun sangat drastis. Contohnya seperti di tahun 2021 yang turun 78% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang awalnya 103 turun menjadi 22,01. Itu artinya apa? Jika kamu berharap hanya dari dividen dan hanya mengandalkan saham BNI saja, ada kemungkinan dividen per share-nya turun signifikan sehingga membuat cash flow tahunan yang kamu terima juga turun signifikan. Artinya hal itu harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan tertarik membeli saham ini. Setidaknya inilah data yang ditampilkan dalam 15 tahun terakhir sejak tahun 2010 hingga 2024. Apabila mengacu pada data ini, maka total dividen per share-nya adalah 1.361. Dan jika kita gunakan harga saham 4.500 untuk BBNI, itu artinya sudah balik modal sekitar 30,25%. Nah, kita berbicara tentang skenario terburuknya. Katakanlah selama 15 tahun ini, yaitu sejak tahun 2010, harga saham BNI ini tidak naik-naik. Dengan kata lain, mungkin berada di angka 4.500 dari saat video ini dibuat, dan kita mundur 15 tahun ke belakang. Nah, itu artinya jika kita hanya berharap dari dividen saja, sudah ada balik modal sekitar 30,25%. Memang angka ini tidak menarik jika dilihat dalam jangka panjang, yaitu 2010 hingga 2024. Tapi di sini kita berbicara tentang skenario terburuknya. Tentu saja harga saham BNI di tahun 2010 bukan 4.500, melainkan jauh lebih rendah dari angka ini, sehingga seharusnya total balik modal dari dividen jauh di atas 30%. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah kita berbicara skenario terburuknya. Bagaimana jika harga saham BNI di angka 4.500 dalam waktu 15 tahun terakhir? Dengan kata lain, secara logika seharusnya saham ini sudah menawarkan imbal hasil balik modal dari dividen mungkin di atas 50%. Tapi kenapa hanya 30%? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, kita berbicara dari sisi terburuknya. Nah, tapi untuk realitanya sebenarnya saham ini masih menghasilkan kenaikan harga saham dalam 5 tahun terakhir, apalagi dalam 15 tahun terakhir. Ini merupakan harga sahamnya selama 5 tahun ini masih naik 21,5% dan ditutup pada angka 4.650 saat video ini dibuat. Kemudian kita lihat dari sisi net income-nya. Di tahun 2016, labanya 11,3 menjadi 13,6, menjadi 15 triliun menjadi 15,3, turun menjadi 3,2, naik menjadi 10,8, naik menjadi 18,3, naik menjadi 20,9, dan di tahun 2024 berdasarkan data full year hingga Q4 menjadi 21,4. Jika kamu lihat di sini, penurunan dividen per share di tahun 2020 disebabkan karena memang labanya mengalami penurunan yang juga cukup signifikan, di mana kinerja tahun 2020 untuk labanya dibagikan sebagai dividen di tahun 2021, sehingga menyebabkan kenapa dividen per share di tahun 2021 turun 78%. Itulah alasannya. Sehingga saya mau mengingatkan lagi bahwa ada hubungan yang kuat antara laba dan dividen. Untuk itu, bagi kamu yang memang mengincar dividen, salah satu aspek yang sangat penting untuk kamu lihat adalah laba dan prospek laba ke depannya seperti apa. Apakah bisa tambah naik atau tidak? Karena itu bergantung kepada jumlah dividen per share yang nanti akan dibagikan. Kemudian dari sisi rasio keuangan, gross profit margin 59% dengan net profit margin 26%. Angka profitabilitas yang masih sangat baik. Net income-nya secara quarter memang turun 0,02%. Tapi secara tahunan kamu bisa lihat masih terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023. Dan laba di tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 9 tahun terakhir. Nah, untuk dividen yield-nya juga cukup menarik dengan angka 6% setidaknya saat video ini dibuat. Kita lihat untuk kinerja hingga Q4. Total pendapatan BBNI mengalami kenaikan dari 17 menjadi 19,3, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Hingga laba kotor masih mengalami kenaikan dari 10,5 menjadi 11,5.
Total beban usahanya juga mengalami kenaikan, tapi karena laba kotornya jauh lebih tinggi, laba usahanya masih bisa naik dari 6,2 menjadi 6,7. Kesimpulannya, laba bersih masih bisa tumbuh dari 5,21 menjadi 5,23. Nah, sekarang kita akan bahas laporan terbaru yaitu Q4 tahun 2024 per data 31 Desember tahun 2024 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dari total asetnya yang mencapai 1.129 triliun rupiah yang juga mengalami kenaikan. Jika kamu lihat di sini, pinjaman yang diberikan mengalami kenaikan baik secara bruto maupun secara neto, di mana secara neto dari yang awalnya 647 menjadi 737. Untuk cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami penurunan dari 47,1 menjadi 38,6. Kamu bisa lihat di sini berarti mayoritas aset perusahaan berasal dari pinjaman yang diberikan. Bagaimana dari sisi liabilitasnya? Total liabilitas berjumlah 962, yang mana mayoritas berasal juga dari simpanan dana nasabah yang mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Ekuitas perusahaan tumbuh dari 150 menjadi 162, yang mana disebabkan oleh mayoritas dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang naik dari 104 menjadi 115. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Pendapatan bunga mengalami kenaikan dari 61,4 menjadi 66,5 triliun rupiah. Beban bunganya juga naik, tapi sayangnya karena kenaikan beban bunga ini lebih besar, menyebabkan pendapatan bunga bersih mengalami penurunan dari 41,2 menjadi 40,4. Bagaimana dari sisi premi dan hasil investasi? Jika di total kamu bisa melihat pendapatan premi dan hasil investasi bersih mengalami kenaikan dari 1,6 menjadi 1,7. Nah, bagaimana pendapatan operasional lainnya? Provisi dan komisi mengalami kenaikan dari 10,1 menjadi 10,2. Laba dari entitas asosiasi juga naik dari 1,3 menjadi 1,5. Penerimaan kembali aset yang telah dihapus buku naik dari 5 menjadi 6. Keuntungan yang belum direalisasi mengalami kenaikan. Keuntungan dari penjualan aset keuangan mengalami kenaikan. Laba selisih kursi juga mengalami kenaikan. Dan pendapatan lain-lain juga naik. Totalnya, total pendapatan operasional lain-lain naik dari 19,8 menjadi 22,3. Sampai di sini kamu bisa lihat bahwa sebenarnya kenaikan laba BNI lebih disebabkan oleh kenaikan dari total pendapatan operasional lainnya dan pendapatan premi serta hasil investasi. Kenapa? Karena secara total, pendapatan bunga bersih sebenarnya mengalami penurunan dari 41,2 menjadi 40,4. Di sisi yang lain ada juga penurunan dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilainya yang tentunya juga berdampak kepada peningkatan laba perusahaan. Untuk beban operasional lainnya, biaya gaji mengalami kenaikan dari 12,8 menjadi 13,9. Umum dan administrasi mengalami sedikit penurunan, premi penjaminan simpanan mengalami kenaikan, beban promosi naik, dan beban lain-lain juga mengalami kenaikan. Sehingga secara total, beban operasionalnya naik dari 27,7 menjadi 29,6. Kesimpulannya, laba tahun ini naik dari 20,9 menjadi 21,4. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi, kenaikan laba ini lebih disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan operasional lainnya dan karena untuk pendapatan bunganya sebenarnya mengalami penurunan. Nah, dari video ini bagaimana menurut kamu? Apakah BNI hingga tahun 2024 masih mencatatkan kinerja yang cemerlang atau tidak? Dan dengan kondisi seperti ini, bagaimana potensi dividen di tahun 2025 ini? Apakah jumlah dividen per share-nya bisa lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dibandingkan tahun 2024? Jika kita mengacu kepada data historical dividend per share dan kita lihat jika payout rasionya sama, seharusnya dividen per share di tahun 2025 ini akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena secara laba sebenarnya masih menghasilkan kenaikan dibandingkan tahun 2024. Tapi kita tunggu saja untuk data pastinya berdasarkan hasil keputusan RUPS. Apapun keputusannya, kamu tetap harus mempertimbangkan dari dua sisi. Apabila dividen per share-nya naik, kamu harus bagaimana? Apabila dividen per share-nya turun, kamu juga harus bagaimana? Ingat, di saham tidak ada yang pasti 100%. Artinya, jika kamu berharap profit, kamu juga harus siap menerima risiko kerugiannya. Dan ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Semua pembahasan yang ada di video ini dan di channel YouTube Baca Saham bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data.
Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.